我已晋升斗帝，即便小炎出关，照样只能臣服于本帝。笑话，当年我斗气学。Halo semua, di video ini admin akan lanjutkan alur cerita yang kemarin, yang dimana Xiaoyan telah meratakan para pasukan dari Sekte Kalajengking. Bahkan tidak hanya itu, dalam pertarungan ini salah satu prajurit dari Sekte Hall of Soul yang membantu dia berhasil ditaklukkan oleh Janda Bohai dan juga Xiaoyan Sang Matic Glory. Karena ternyata salah satu prajurit Sekte Hall of Soul ini masih Matic Glory Honor, jadi dia pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan Sang Matic Glory. Setelah mengalahkannya, Xiaoyan pun mengunci jiwa dari salah satu prajurit Sekte Hall of Soul ini ke dalam batu giok. Medusa pun langsung menanyakan bagaimanakah keadaan Ayang Xiaoyan, apakah baik-baik saja. Xiaoyan pun mengatakan bahwa aku baik-baik saja, aku hanya sedikit kelelahan. Mungkin dengan menghisap rokok magnum akan hilang lelah ini. Medusa pun mengatakan sebenarnya jika kamu tidak membantu pun aku pasti bisa mengalahkan bayangan hitam itu. Di sini Medusa merasa khawatir kepada Xiaoyan yang sangat kelelahan. Xiaoyan pun hanya tersenyum melihat Medusa yang sangat khawatir kepadanya, namun Medusa masih menyembunyikan perasaan cintanya kepada Xiaoyan. Namun ketika mereka sedang berbicara, suara ledakan terdengar di atas langit yang ternyata itu berasal dari pertarungan dokter peri kecil yang melawan si Bian, ketua Sekte Kalajengking, yang masih baku hantam. Kemudian Xiaoyan dan Ratu Medusa pun menoleh dan mengatakan apakah pemenang pertarungan ini telah ada. Setelah ledakan terdengar, kabut pun mulai menyebar ke segala arah dan terlihat ada dua sosok yang sama-sama kelelahan. Xiaoyan dan Medusa melihat dua sosok itu dipenuhi luka dan darah di sekujur tubuhnya. Cerita pindah ke dokter peri kecil. Dia terlihat terluka di sekujur tubuhnya, bahkan paha bawahnya sobek. Di sisi lain si Bian ternyata lebih parah lukanya daripada dokter peri kecil. Dia terlihat kelelahan dan sama-sama dipenuhi darah dan luka sekujur tubuhnya. Dalam kondisi ini kita bisa melihat siapa pemenang dalam perang besar ini, antara ketua Sekte Racun melawan ketua Sekte Kalajengking. Sepertinya kemenangan berada di Sekte Racun. Dokter peri kecil pun mengatakan ternyata kekuatanmu sangat lemah. Aku kira kau Sang Matic Glory, ternyata kau hanya Matic Honor. Kemudian si Bian pun mengatakan kamu hanya beruntung memiliki racun di dalam tubuhmu. Kalau tidak kamu pasti sudah mati. Dokter peri kecil pun mengatakan, pihak yang kalah selalu melakukan pembelaan untuk mencari alasan. Kemudian dari belakang terdengar sosok orang mengatakan untuk segera menghabisi si Bian. Ketika dokter peri kecil menoleh, yang ternyata itu adalah Xiaoyan, Janda Bohai dan juga Jian, yang menghampiri dokter peri kecil. Kemudian dokter peri kecil mengatakan apakah Medusa telah mengalahkan Protektor Di. Medusa pun mengatakan tentu saja aku telah menghajarnya. Di sisi lain si Bian dia tidak percaya bahwa salah satu prajurit Sekte Hall of Soul berhasil dikalahkan. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengatakan, tidak, dia bahkan kami telah memporak-porandakan Sekte Kalajengking dan Sisan telah mati. Si Bian pun mengatakan apakah kamu yang telah melakukan ini semua kepada Sekte Kalajengking. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengatakan tentu saja aku Sang Matic Glory telah menghancurkan Sekte Kalajengking. Tentu saja mendengar hal ini si Bian pun dia sangat murka. Medusa pun mengatakan kepada dokter peri kecil, mengapa kamu tidak menghabisi si Bian dengan cepat. Dokter peri kecil pun mengatakan aku telah memasukkan racun di dalam tubuhnya. Cepat atau lambat dia pasti akan mati karena racun yang telah aku masukkan. Mendengar itu semua, si Bian ketua Sekte Kalajengking pun dia sangat marah, dia akan mati dan juga para pasukan dari Sekte Kalajengking telah dibabat habis. Dia pun berkata kepada Xiaoyan, pasti suatu saat kamu akan merasakan hal yang sama di masa depan. Di saat bersamaan si Bian ketua Sekte Kalajengking pun tertawa dengan jahat yang tentu membuat semua orang pun sangat kaget. Mengapa si Bian dia tertawa? Dia pun mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Melihat hal ini dokter peri kecil pun mengatakan kepada semuanya untuk segera menjauh. Dokter peri kecil mengetahui bahwa si Bian akan melakukan teknik berbahaya, yaitu menghancurkan diri sendiri seperti Danjo melawan Sasuke. Akhirnya si Bian dia mengumpulkan doki yang sangat banyak yang membuat tubuhnya pun mengembang. Di saat itu juga dia pun mengeluarkan cairan hitam yang menyebar ke semua area yang ternyata cairan itu mengejar ke arah Xiaoyan. Dengan seketika cairan hitam itu langsung melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung menggunakan pelindung api surgawi untuk menahan cairan hitam itu. Namun sayang ternyata api surgawi tidak mampu menahan cairan hitam itu yang langsung menempel kepada kulit Xiaoyan. Namun Xiao yang tidak merasakan sakit sedikit pun yang membuat Xiaoyan pun sedikit kebingungan. Setelah itu cairan hitam itu masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun dia mengeluarkan semua dokinya untuk mencari kerusakan yang berada di dalam tubuhnya. Namun sama sekali Xiaoyan pun tidak menemukan kerusakan. Namun dia hanya melihat ada tanda hitam di kulitnya.
Melihat hal ini si Bian ketua sekte Kalajengking pun dia tertawa jahat. Cerita pun berpindah kepada Medusa yang khawatir langsung menghampiri Sioyan, dan mengatakan kamu baik-baik saja. Namun Medusa pun sangat kaget ketika melihat tanda hitam di dada Sioyan. Kemudian Medusa pun langsung menanyakan hal ini kepada dokter peri kecil apakah dokter peri kecil mengetahui tanda hitam apakah yang ada di dada Sioyan. Dokter peri kecil pun mengatakan bahwa ini adalah teknik mematikan dari si Bian sekte Kalajengking. Teknik ini mengirim racun yang berada di dalam tubuhnya, untuk pindah kepada orang lain. Tanda hitam itu mengandung racun yang sangat mematikan, yang akan menyebar ke setiap aliran darah secara perlahan, yang pada akhirnya tubuh yang terkena tanda hitam ini akan membusuk dengan perlahan. Ini adalah teknik yang sangat mematikan. Tubuh yang terkena tanda hitam itu akan merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Dokter peri kecil pun menjelaskan namun teknik ini dia harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Kemudian Medusa pun mengatakan apakah dokter peri kecil mampu menyembuhkan tanda hitam ini. Dokter peri kecil pun mengatakan, jika seseorang ini menempelkan teknik ini hanya seorang dohuang mungkin aku bisa membatalkan teknik mematikan dari si Bian ini. Namun si Bian adalah seorang elit dojong, maka untuk membatalkan teknik ini harus memiliki kekuatan lebih tinggi dari orang itu. Tentu saja Medusa dan Sioyan pun sangat terkejut yang artinya Xiaoyan mampu menghilangkan tanda hitam ini oleh seseorang bertingkat dojun sang legenda di Pulau Jawa ini. Mendengar hal ini tentu saja janda bohai pun sangat marah kepada si Bian, yang telah menempelkan teknik berbahaya. Medusa dia pun langsung melesat ke arah si Bian dan langsung mencekik lehernya, untuk meminta penawarnya namun si Bian tertawa dia pun mengatakan aku sangat lega, Sioyan nanti akan menyusulku. Kemudian Medusa yang sangat marah dia langsung menendang kaki dari si Bian yang membuat dua kakinya pun patah. Dengan marah Medusa pun mengatakan pasti aku akan menghancurkan sekte Kalajengking meratakannya menjadi tanah, jika kamu tidak memberikan penawarnya. Namun si Bian pun mengatakan walaupun kamu menghancurkan semua sekte Kalajengking, kamu tahu penawar dari teknik itu tidak ada. Aku pastikan Sioyan akan mati terkena racunku. Kemudian dokter peri kecil pun menjelaskan lagi walaupun tanda hitam itu sangat berbahaya. Namun ini juga ada keuntungan bagi Sioyan. Tanda hitam itu mengandung kekuatan dari si Bian jika Sioyan mampu mengendalikan racun dan tahan terhadap racun itu tentu saja kekuatan si Bian akan menjadi milik Sioyan. Sioyan pun menanyakan kapankah teknik ini akan meletus. Kemudian dokter peri kecil pun mungkin teknik ini akan menyebar dalam waktu setengah tahun. Sioyan pun sangat kebingungan bagaimana bisa dia dalam waktu setengah tahun untuk mencari seorang elit dojun di Pulau Jawa ini. Yang sudah kita ketahui, elit dojun hanyalah seorang legenda. Dokter peri kecil pun mengatakan walaupun aku tidak bisa menghilangkan teknik itu, namun sepertinya aku bisa memperpanjang waktu penyebaran racun yang berasal dari tanda hitam itu. Sebaiknya kita sekarang kembali ke sekte racun karena kita telah menghancurkan sekte Kalajengking. Akhirnya setelah mendengar itu Sioyan Medusa, dokter peri kecil, dan juga Jian mereka pun kembali. Setelan mereka benar-benar menghancurkan sekte Kalajengking, dan juga si Bian pun telah tidak berdaya dan akan mati. Dalam perjalanan diperlihatkan Medusa pun sangat marah kepada dokter peri kecil, karena Sioyan dalam bahaya akibat dia menyerang sekte Kalajengking untuk dokter peri kecil. Sioyan yang melihat amarah dari Medusa, dia mengatakan kepada Medusa ini bukan kesalahan dokter peri kecil. Aku datang ke sini memang sengaja untuk menangkap salah satu prajurit sekte Hall of Soul. Dengan seperti ini hanyalah sebuah kecelakaan. Namun Medusa pun mengatakan jika dokter peri kecil membunuh si Bian lebih awal, mungkin ini tidak akan terjadi. Singkat cerita mereka semua pun telah tiba di sekte racun, yang akhirnya dokter peri kecil pun membawa semua orang ke sebuah bukit yang memiliki tanaman beracun dan kolam yang dipenuhi air racun. Terlihat Sioyan pun langsung masuk ke dalam kolam itu untuk menghilangkan sedikit demi sedikit racun yang berada di dalam tubuhnya. Medusa yang melihat itu mengatakan apakah kolam ini aman bagi Sioyan. Dokter peri kecil pun mengatakan kolam ini diisi racun-racun yang mematikan. Dengan Sioyan merendam di dalam kolam ini racun itu akan masuk dan menekan racun yang dimasukkan oleh si Bian. Dokter peri kecil pun melihat tanda hitam yang berada di dada Sioyan mulai ditekan oleh racun-racun yang berada di kolam itu. Dokter peri kecil pun mengatakan kepada Medusa, bahwa ini berjalan lancar ditambah lagi ada api surgawi di dalam tubuh Sioyan yang tentu itu akan membantu Sioyan menekan racun dari si Bian. Medusa pun mengatakan apakah metode ini sangat ampuh dan cepat untuk mengatasi racun dari si Bian. Dokter peri kecil pun mengatakan sepertinya metode ini akan cukup ampuh dan ada metode khusus lain untuk Sioyan. Medusa pun menjawab cepat lakukan jika itu memang baik untuk Sioyan. Sekarang janda bohai sudah jatuh cinta dia selalu perhatian.
Setelah itu dokter peri kecil pun menyuruh Medusa untuk menunggu di luar gua. Namun Medusa pun mengatakan aku tidak akan meninggalkan Xiaoyan karena keselamatan Xiaoyan adalah tanggung jawabnya. Mendengar hal itu dokter peri kecil pun tidak ada pilihan lain. Medusa pun sangat kebingungan dengan tingkah dari dokter peri kecil. Yang sebenarnya apa yang dia akan lakukan? Dengan seketika dokter peri kecil pun dia langsung membuka bajunya yang membuat Medusa pun wajahnya memerah. Jian yang melihat itu pun dia sangat kaget dan langsung dibawa Medusa keluar. Jian pun mengatakan, untung saja saat aku besar aku tidak memiliki buah sebesar itu pasti akan berat. Yang akhirnya Medusa dan Jian pun keluar. Cerita pun berpindah kepada dokter peri kecil. Yang telah membuka bajunya dia pun langsung melangkah ke dalam kolam bersama Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang membuka matanya dia pun sangat terkejut melihat ada sosok wanita yang tidak memakai baju di depannya. Yang pada akhirnya dokter peri kecil pun dia menyelupkan diri ke dalam air tersebut dan juga Xiaoyan secara bersamaan. Setelah itu Xiaoyan pun tertawa kecil dan mengatakan sebenarnya apa yang dia lakukan dokter peri kecil dalam kolam ini. Dokter peri kecil pun menjelaskan bahwa dia akan membantu Xiaoyan untuk menekan racun yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun berterima kasih karena mungkin ini merepotkan dokter peri kecil. Setelah itu dokter peri kecil pun menyuruh Xiaoyan memejamkan mata di saat bersamaan dokter peri kecil pun menyalurkan racun yang berada di dalam tubuhnya kepada Xiaoyan, agar menekan racun yang telah diberikan si Bian ketua sekte Kalajengking. Dengan seketika dokter peri kecil pun langsung mengeluarkan racun dan masuk ke dalam titik hitam yang berada di dada Xiaoyan. Tidak lama setelah itu api hijau pun langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan, yang membuat dokter peri kecil pun sangat terkejut. Dokter peri kecil tahu bahwa api hijau itu juga sedang menekan racun yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Suhu api semakin meningkat dengan Xiaoyan memfokuskan diri untuk membakar racun di dalam tubuhnya. Xiaoyan merasakan bahwa api hijau gelap ini mampu membakar sedikit demi sedikit racun yang berada di dalam tubuhnya. Dan benar saja akibat api surgawi Xiaoyan, tanda hitam yang ada di dada Xiaoyan pun mulai memudar. Di saat bersamaan tanda hitam juga mengeluarkan doki kekuatan dari si Bian yang tersegel yang ternyata ini juga keuntungan bagi Xiaoyan. Karena Xiaoyan juga mampu mewarisi kekuatan si Bian yang telah dia berikan. Xiaoyan pun langsung menyerap doki murni itu. Akhirnya doki itu pun berhasil diserap oleh Xiaoyan yang membuat ada peningkatan signifikan kepada kekuatan Xiaoyan yang tentu saja membuat Xiaoyan senang. Cerita pun berpindah kepada dokter peri kecil dia pun tidak menyangka Xiaoyan mampu menyerap doki milik si Bian ini dengan sempurna. Xiaoyan yang telah berhasil menyerap doki dan sedikit memulihkan tubuhnya dia pun langsung keluar dari kolam tersebut. Yang membuat dokter peri kecil pun sangat kaget karena Xiaoyan tidak memakai apa-apa, dan segera menutup matanya. Xiaoyan yang merasa dia tidak memakai baju dia pun langsung memakai baju. Dia langsung memakai baju dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun sekarang menyadari bahwa dirinya telah meningkat menjadi puncak bintang 2 dohuan. Dokter peri kecil pun menjelaskan bahwa doki yang kamu serap barusan itu hanya sebagian. Masih banyak doki yang berada di dalam tanda hitam itu. Xiaoyan pun sekarang melihat titik hitam yang berada di dadanya sedikit memudar dan terdapat sebuah segel. Xiaoyan tahu segel itu dibuat oleh dokter peri kecil. Apakah segel ini dibuat oleh dokter peri kecil? Xiaoyan bertanya berapa lama racun ini akan meledak. Dokter peri kecil pun mengatakan mungkin karena aku telah membuatkan segel kamu memiliki waktu selama 2 tahun. Xiaoyan sekarang merenung bagaimana dalam 2 tahun dia menemukan elit dojun di benua Jawa ini. Tentu saja mencari elit dojun sangatlah sangat sulit. Ditambah lagi jika dia berhasil menemukan elit dojun tersebut belum tentu elit dojun itu mampu untuk membantunya dengan gratis. Tentu saja seorang dojun yang sangat kuat tidak akan berhubungan dengan orang lain yang lemah atau tidak membuatnya tertarik. Sudah hal yang tidak aneh di negeri Konoha ini, mencari seorang teman harus dengan kekuatan jika kamu kuat maka kamu akan banyak teman. Kemudian Xiaoyan pun mengingat apa yang telah dikatakan gurunya bahwa gurunya memiliki seorang teman yaitu Peng Junze. Xiaoyan berpikir dengan hubungan baik dengan gurunya tentu saja ada peluang teman gurunya itu akan membantu dirinya. Namun sekali lagi Xiaoyan pun dia jatuh ke dalam kebingungan. Karena dia juga tidak tahu di manakah teman Yao Lao itu berada. Akhirnya setelah memikirkan cukup lama, Xiaoyan pun dia menyerah memikirkan dia harus menemukan di mana seorang elit dojun. Kemudian Xiaoyan langsung menanyakan kepada dokter peri kecil, di manakah Medusa dan Jian berada. Kemudian dokter peri kecil menjawab mereka berada di luar sedang menunggu kamu sambil menghisap rokok Magnum. Wan Jai keren cuy. Janda bohai aja rokoknya Magnum. Jadi untuk kalian ganti ya. Masa kalah sama janda. Singkat cerita Xiaoyan pun berniat untuk menemui Medusa dan juga Jian.
Yang akhirnya Xiaoyan pun dia bertemu lagi dengan Medusa dan juga Jian. Di sisi lain Jian dan Medusa pun juga telah merasakan dari jauh bahwa Xiaoyan telah pulih. Medusa pun langsung bertanya kepada Xiaoyan bagaimanakah Xiaoyan sekarang, apakah tanda hitam itu mampu ditekan. Xiaoyan pun mengatakan ini semua bantuan dari dokter peri kecil. Dengan merendam di racun tanda ini berhasil ditekan. Jika tidak menggunakan metode ini entah apa yang akan terjadi kepadaku. Medusa pun langsung menanyakan kepada Xiaoyan berapakah waktu sampai racun itu meletus di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab bahwa aku memiliki 2 tahun untuk mengobati tanda yang berada di dalam dada ini. Medusa pun sangat kaget dengan waktu yang sangat singkat itu. Medusa pun bertanya jika waktunya telah habis namun kamu belum mampu menyembuhkannya, apakah kamu bisa menyegel lagi? Dokter peri kecil pun mengatakan metode ini hanya bisa digunakan 1 kali walaupun mungkin bisa itu dampaknya tidak akan besar jadi percuma saja. Medusa mendengar itu tentu saja dia pun sedikit marah karena semua ini akibat dokter peri kecil yang melawan sekte Kalajengking. Akhirnya Xiaoyan yang melihat mereka akan bertengkar. Xiaoyan berdiri tengah-tengah mereka dan mengatakan, lebih baik kita sekarang segera bergegas mencari seorang elit dojun. Xiaoyan pun mengatakan kepada dokter peri kecil untuk menyiapkan bekal antimo, rokok magnum, dan juga dodol. Sebelum kami pergi mencari elit dojun, akhirnya setelah perbincangan panjang dokter peri kecil pun dia segera pergi. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada Medusa, agar jangan terlalu keras kepada dokter peri kecil. Bagaimanapun sekarang kita dengan bantuannya telah menangkap salah satu prajurit sekte Hall of Soul. Medusa yang mendengar itu masa bodoh. Kemudian setelah itu Medusa menanyakan kepada Xiaoyan jadi apa rencana Xiaoyan yang akan dilakukan selanjutnya. Xiaoyan pun mengatakan mungkin hari ini kita telah melakukan hal yang melelahkan. Lebih baik kita beristirahat dan esok hari kita bertanya kepada salah satu prajurit sekte Hall of Soul yang telah kita tangkap. Singkat cerita Xiaoyan pun pergi ke sebuah kamar, dia melatih kekuatan barunya tanpa terasa. Xiaoyan pun telah berlatih selama 1 jam. Kemudian Xiaoyan pun melihat titik hitam yang berada di dadanya sambil memikirkan bagaimanakah dia harus menemukan seorang elit dojun. Untuk membatalkan teknik mematikan dari si Bian ini, kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah peta yang mana peta itu menunjukkan salah satu api surgawi, yaitu api surgawi di peringkat ketiga. Tentu saja ini adalah api surgawi yang kuat. Xiaoyan pun memperhatikan peta tersebut yang tidak lengkap yang membuat Xiaoyan pun masih bingung. Tidak mampu membaca peta itu. Dan di manakah keberadaan sebenarnya api surgawi itu? Sekarang Xiaoyan memiliki 3 bagian peta yang semuanya. Sepertinya ada 4 bagian. Tinggal 1 bagian lagi yang hilang. Jika Xiaoyan menemukan 1 bagian peta itu tentu saja Xiaoyan akan menemukan keberadaan api surgawi peringkat ketiga ini. Namun mencari potongan peta ini tentu saja sangat sulit. Entah di mana potongan peta ini berada saat ini. Bahkan tidak ada petunjuk sedikit pun membuat Xiaoyan pun kebingungan. Xiaoyan pun berpikir seharusnya dia bertanya kepada seseorang yang mengetahui luasnya benua Qi ini, atau luas dari seluruh pulau Jawa ini. Dengan seperti itu Xiaoyan berharap dia mengetahui informasi tentang hal ini. Setelah memikirkan panjang Xiaoyan pun mengingat salah satu orang kuat di benua ini yaitu Ketua Sukian. Sepertinya dia mungkin akan mengetahui di manakah keberadaan api surgawi lain. Mengingat pengalaman dan kekuatan hidupnya yang telah berkeliling Pulau Jawa, sepertinya dia akan mengetahui sedikit atau banyak tentang hal ini. Ditambah lagi kepala sekolah akademi adalah seorang elit dojun. Jika dia beruntung bertemu dengan kepala sekolah, mungkin dia bisa meminta bantuan kepala sekolah untuk membatalkan teknik si Bian ini. Dan sepertinya inti api untuk menara pelatihan juga sudah mulai habis. Mengingat Xiaoyan telah selama 1 tahun meninggalkan akademi. Akhirnya setelah itu Xiaoyan pun bertemu Medusa dan yang lain dan Xiaoyan pun menjelaskan semua rencana yang akan dia lakukan. Medusa yang mendengar semua rencana Xiaoyan pun sangat terkejut. Namun Xiaoyan pun menjelaskan dengan rinci yang akhirnya Medusa pun mengerti dan menyetujui rencana Xiaoyan. Kemudian Medusa pun mengatakan apakah aku perlu ikut dalam petualangan ini bersama kamu. Namun Xiaoyan dengan berat hati. Dia mengatakan lebih baik Medusa tetap tinggal di aliansi Jiama karena mungkin jika aku pergi dan kamu juga pergi tidak ada orang kuat yang melindungi aliansi Jiama. Dan aku khawatir jika ahli lain dari Hall of Soul lain muncul tidak ada yang mampu melawannya. Medusa pun dia menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ada benarnya. Namun tentu saja kekhawatiran tersirat dalam wajah Medusa yang sangat khawatir kepada Xiaoyan. Kemudian dokter peri kecil pun mengatakan bagaimana jika aku ikut denganmu. Mengingat sekte racun sekarang sudah tidak memiliki musuh dan juga damai. Dan sepertinya aku bisa pergi dengan waktu cukup lama. Dan jika racun dalam tubuhku meledak, tidak ada yang mampu membantuku selain kamu Xiaoyan.
Mendengar hal itu Xiaoyan pun dia berterima kasih kepada dokter peri kecil mau menemani perjalanan panjang ini. Wah, janda Medusa digantikan cuy. Xiaoyan pun dia sangat senang dengan dokter peri kecil yang ikut karena kekuatannya sebanding dengan Medusa, yang membuat dia pun tidak ragu untuk berpetualang Pulau Jawa ini. Medusa juga dia sangat lega ketika dokter peri kecil berinisiatif untuk ikut menjaga Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia juga akan mengajak Jian untuk pergi. Karena dia dan Jian telah lama pergi dari akademi, aku khawatir ketua pertama mungkin akan mengkhawatirkan Jian, dan mungkin akan berpikir yang tidak-tidak jika aku tidak membawa Jian kembali ke akademi. Medusa pun hanya tersenyum kepada Jian. Namun terlihat Jian dia sangat marah karena dia tidak ingin jauh-jauh dari Medusa. Kemudian Medusa pun bertanya kapan Xiaoyan, kapan akan pergi ke akademi? Xiaoyan pun mengatakan mungkin aku akan pergi besok hari. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah giok dan mengatakan, hal yang pertama kita akan lakukan, kita harus mencari informasi dengan salah satu prajurit Sekte Hall of Soul yang telah kita tangkap. Setelah itu Xiaoyan pun segera membuka botol giok itu yang dipenuhi api surgawi, untuk menguncinya protektor di sebelumnya. Dan tiba-tiba bayangan hitam pun muncul yang tidak lain itu adalah protektor di yang sebelumnya telah ditangkap oleh Xiaoyan. Di sini protektor di dia pun mencoba kabur, namun sayang karena kekuatan api surgawi membuat protektor di dia melemah dan dia pun tidak bisa kabur. Xiaoyan pun bertanya mengapa protektor di berusaha keras untuk kabur. Bukankah hal itu percuma? Kamu tidak akan bisa kabur. Kemudian protektor di berkata, Xiaoyan, jika kamu membunuhku maka prajurit Sekte Hall of Soul yang lain akan mengetahui apa yang dilakukan kamu. Dengan seperti itu mereka tidak akan membiarkan kamu dan pasti akan membalaskan dendam kepadamu. Kemudian Xiaoyan tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bertanya beberapa hal kepada protektor di, selama kamu menjawab dengan jujur maka aku tidak akan menghabisimu. Protektor di pun mengatakan sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan kepadaku. Kemudian Xiaoyan pun bertanya bagaimanakah kekuatan Sekte Hall of Soul. Kemudian protektor di pun alisnya mengkerut, dan mengatakan pasti kamu akan tercengang jika mengetahui bagaimanakah kekuatan Sekte Hall of Soul. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawinya dan langsung menekan protektor di, yang membuat protektor di pun kesakitan. Xiaoyan pun mengatakan tugasmu hanya menjawab apa yang aku tanyakan, hanya itu tidak lebih. Protektor di pun mengatakan bahwa kekuatan dari Sekte Hall of Soul dilindungi oleh 3 peringkat yang kuat, dan dirinya hanya berada di tingkat yang paling rendah, yaitu hanya seorang protektor manusia. Xiaoyan pun sangat terkejut, ternyata orang paling rendah di Sekte Hall of Soul yaitu bertingkat seorang dojong. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan apakah protektor di mengenali protektor Wu. Kemudian protektor di pun mengatakan apakah kamu telah bertemu dengan protektor Wu. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia pernah bertemu, bahkan dia sempat saling membalas WhatsApp dengan protektor Wu. Kemudian protektor di pun mengatakan bahwa protektor Wu memiliki kekuatan lebih 1 tingkat dibandingkan dirinya. Kemudian Xiaoyan mengangguk dan mengatakan lagi, jadi bagaimanakah kekuatan pemimpin Sekte Hall of Soul? Protektor di pun sangat kebingungan dengan pertanyaan dari Xiaoyan dan dia mengatakan jangankan dirinya pelindung di tingkat surga juga belum tentu mengetahui pemimpin dari Sekte Hall of Soul. Namun tentu saja jika kita melihat perkembangan sangat pesat Sekte Hall of Soul, tentu saja kekuatan dari pemimpin Sekte Hall of Soul sangatlah kuat. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan jadi apa yang dilakukan Sekte Hall of Soul kepada roh yang dia tangkap. Protektor di pun mengatakan aku tidak tahu apa yang dilakukan Hall of Soul kepada jiwa tersebut. Aku hanya menangkap jiwanya dan langsung menyerahkannya kepada Sekte Hall of Soul. Kemudian Xiaoyan pun menanyakan di manakah markas dari Sekte Hall of Soul. Protektor di pun menjawab hal itu sangat rahasia, walaupun seperti itu aku juga tidak mengetahui di manakah tepat markas asli dari Sekte Hall of Soul. Protektor di pun mengatakan bahwa dirinya telah berkata jujur kepada Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun menanyakan di manakah protektor di menyerahkan roh yang telah ditangkap. Protektor di menjelaskan bahwa roh memiliki nomor dan waktu. Ketika nomor waktu telah tepat maka kami akan menyerahkan roh tersebut di cabang tempat Sekte Hall of Soul. Kemudian Xiaoyan pun menanyakan lagi di manakah cabang dari Sekte Hall of Soul yang selalu protektor di menyerahkan jiwa-jiwa itu. Kemudian protektor di pun menjawab aku tidak bisa mengatakan karena itu sangat rahasia. Kemudian Xiaoyan pun kembali mengeluarkan api surgawinya. Protektor di mengatakan jika Sekte Hall of Soul mengetahui semua informasinya telah bocor mungkin siksaannya lebih mematikan dari kematian di tanganmu. Xiaoyan mengatakan bahwa protektor di tidak perlu khawatir bahwa dirinya tidak akan memberitahu siapapun tentang informasi ini dia dapat.
Kemudian Protektor Di pun menjelaskan bahwa cabang dari Sekte Hall of Soul sangat jauh dari negeri Cuyun ini. Cabang dari Sekte Hall of Soul berada di aliran kuburan. Kemudian Xiaoyan terdiam dan melihat kepada yang lain. Lalu bertanya kepada dokter peri kecil apakah dokter peri kecil mengetahui tempat itu. Dokter peri kecil pun dia sedikit tahu tentang kerajaan itu. Xiaoyan pun sekarang merasa benar-benar mengetahui bahwa benua ini sangatlah luas. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan lagi kepada Protektor Di, "Aku harap semua yang dikatakan oleh kamu adalah benar. Jika aku tidak menemukan tempat tersebut jangan salahkan aku jika aku membuat kamu menjadi jagung bakar menggunakan api surgawi." Kemudian Protektor Di pun mengatakan apakah kamu akan menahanku lagi? Xiaoyan menjawab apakah mungkin aku melepaskanmu begitu saja? Tanpa menunggu jawaban, Protektor Di ditahan kembali di botol giok oleh Xiaoyan. Setelah itu Medusa pun bertanya kepada Xiaoyan jadi apa rencana Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan pun sangat kebingungan karena dia juga belum mengetahui tempat tersebut. Dan kekuatan Xiaoyan juga masih lemah. Belum tentu dia bisa datang ke Sekte Hall of Soul. Mungkin jika dia datang ke Sekte Hall of Soul, maka dia akan menjadi bubur ayam. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia akan kembali ke akademi terlebih dahulu. Dan menanyakan tentang api surgawi kepada Ketua Sukian.